Kemudian kalau udah nyampe, saya bisa lebih cermat presentasi. Yang mau share screen siapa? Tak jadikan co-host. Alihkan ke aku. Ya. Langsung dimulai ya, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelola akan mempresentasikan tentang analisis manajemen strategik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, saya Rudina Mafula dan 3 rekan saya yaitu Alivia Intan Supami, Ayu Kamelia Rahma, dan Anissa Dewi. Bab 1, profil perusahaan akan dijelaskan oleh Via Intan Supami. Pada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai analisis manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat PT Indofood Sukses Makmur. Sistematika penyusunan proposal ini disusun mulai dari bab 1 hingga bab 5. Singkat saja, kita mulai dari bab 1 mengenai profil perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution. Dengan kegiatannya, yakni kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar, dan juga dalam segi pengemasannya. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Indofood ini sendiri didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 90 dan berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu pada tahun 94. Jadi PT Indofood Sukses Makmur ini adalah di bawah kaderisasi keluarga Salim. Visi dan misi dari PT Sukses Makmur Tbk ini adalah visinya solusi terbaik perusahaan total food. Kenapa disebut total food? Karena produksinya atau kegiatan produksinya, manufakturnya PT Indofood ini sudah total meliputi segala jenis bidang, baik itu dari jenis bidang makanan maupun makanan ringan, snack-snack, dan juga sebagainya seperti pengolahan gula maupun minyak dan sebagainya. Juga termasuk di dalamnya adalah pendistribusiannya. Misinya adalah yang pertama, untuk menyukseskan visi tersebut, PT Indofood memiliki misi tersendiri. Misinya terdiri atas yang pertama adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, kemudian membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologinya. Kemudian adalah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan juga meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan, memenuhi kebutuhan masyarakat dari hulu sampai dengan hilir. Adapun komponen pembentuk misi tersebut yang telah saya sebutkan di atas sebelumnya, yakni misi yang pertama adalah dalam kegiatan solusi kebutuhan pangan, komponen pembentuk misinya adalah produk. Solusi kebutuhan pangan ini adalah produk yang dihasilkan oleh PT Indofood itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan yang merupakan konsep diri. Konsep diri dari PT Indofood, bagaimana PT Indofood ini sebagai total food solution
membentuk sebuah satu kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan, bukan hanya stagnan pada saat ini, tapi untuk seterusnya, yakni berkelanjutan perusahaannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan juga teknologi yang canggih. Komponen pembentuk misi tersebut adalah merupakan teknologi. Bagaimana PT Indofood ini nantinya bisa menggunakan teknologi terbaru, pembaharuan dari segalanya, agar meningkatkan kualitas produksinya, proses produksinya, dan kompetensi karyawannya pula. Yang selanjutnya adalah kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, yakni citra publik. Selain memfokuskan dirinya untuk memproduksi sebagai total food solution, tetapi PT Indofood di sini juga harus memiliki kontribusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian adalah meningkatkan stakeholder value. Ini berhubungan dengan komponen pembentuk misi, yakni kelangsungan hidupnya, bagaimana PT Indofood dalam mengatur keuangannya, yaitu peningkatan labanya. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat dari hulu sampai hilir. Komponen pembentuk misi di sini adalah wilayah geografis. PT Indofood dalam pendistribusiannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dari hulu sampai hilir, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara maupun di luar negeri. Begitu. Bab yang kedua adalah analisis faktor kunci keberhasilan atau KSF. Dari segi produk yang pertama, kita kenal saja PT Indofood ini terkenal dengan sebuah produknya, yakni Indomie. Indomie yang legendaris dari tahun 90, menjadi mie instan tertua di Indonesia. Produk yang pertama, produk mie instan Indomie menjadi produk tertua yang menyebabkan banyak perusahaan manufaktur lain mulai mengembangkan bisnisnya di bidang makanan cepat saji, yakni mie instan juga. Misal seperti mie sedap ataupun mie lemonilo dan sebagainya. Indomie menjadi pilihan banyak orang dan telah menembus pasar internasional dengan cita rasa yang khas dan takaran bumbu yang pas. Aturan pakai dan juga kandungan serta nilai gizi yang tertera dalam kemasan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh Indomie. Varian rasa yang selalu dikembangkan dan menciptakan inovasi baru setiap momennya juga perlu menjadi pusat perhatian Indomie sendiri. Kemudian adalah kunci keberhasilan yang kedua, sumber daya manusianya itu sendiri atau SDM-nya. Modal kerja yang dimiliki oleh Indomie salah satunya adalah SDM yang melimpah dan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu menciptakan budaya organisasi yang baik di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kemasan. Kemasan awal dengan menggunakan plastik ini telah diperbaharui dengan adanya kemasan styrofoam dalam bentuk gelas besar yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau kreasi tangan sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Jika seperti yang teman-teman ketahui, banyak di market-market modern seperti Indomaret atau Alfamart, begitu telah banyak kita temui bentuk gelasan, yakni Indomie atau semacam pop mie gitu. Nah, di situ udah membuktikan bahwa Indomie di sini mulai bertransformasi yang awalnya pure semuanya itu dalam bentuk plastik, ini sudah menyajikannya dalam bentuk gelasan, yaitu kemasan styrofoam. Salah satu fungsinya apa? Menggunakan kemasan yang begitu, yakni untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Karena jika plastik itu sulit terurainya, tapi jika dalam bentuk kemasan styrofoam gelas, itu kan bisa dibuat kerajinan tangan atau wadah-wadah lainnya begitu. Faktor kunci keberhasilan yang selanjutnya adalah distribusi. Dari segi distribusi, yang selalu diutamakan dalam penyebaran produknya, sehingga selalu mampu memenuhi permintaan konsumen dari hulu hingga hilir maupun di pasar internasional begitu. Mohon maaf Kemudian Mbak adalah Alfia, ya, ibunya tolong di ACC dulu soalnya ibunya keluar. oh gitu, bentar.
Apa bisa dilanjutkan? Ya, silakan. Silakan. Enggak, Ibu. Faktor kunci keberhasilan yang selanjutnya adalah dari fasilitas. Fasilitas dalam proses produksi hingga pengemasan telah menggunakan alat teknologi canggih, sehingga tidak perlu menggunakan sentuhan tangan. Dengan demikian telah menjamin kehigienisan produk Indomie ini sendiri. Kemudian adalah segi pemasaran. Proses marketing yang digunakan oleh Indomie adalah dengan mengait brand ambassador artis terkenal seperti Iqbal Ramadan. Tetapi di samping itu yang lebih menggugah konsumen adalah bagaimana pemasaran ini yang dikenal dalam Indomie ini sendiri adalah dengan slogannya Indomie Seleraku, yang mengangkat dalam Indomie sendiri kreativitasnya dalam segi pemasaran adalah mereka menunjukkan bagaimana proses produksinya, kemudian siapa saja yang terlibat dalamnya, yakni sumber daya yang dimiliki, dan juga transformasi dari PT Indofood ini sendiri sejak awal berdirinya hingga sekarang yang dikenal dengan Indomie ini. Kemudian adalah citra perusahaan. Sebaran luas pemasaran hingga ke mancanegara, yakni salah satunya adalah Korea Selatan dengan kemasan yang menonjolkan huruf Hangulnya, dan juga di negara Saudi Arabia tentunya memberikan feedback positif bagi Indomie sendiri, yang nantinya menjadikan Indomie memiliki citra baik karena di luar negeri Indomie menjadi salah satu produk Indonesia yang sangat diburu begitu. Kemudian adalah konsep diri. Slogan utama yang langsung mengingatkan bahwa slogan tersebut adalah milik Indomie, yakni Indomie Seleraku. Yang kedua adalah setelah kita berbicara mengenai faktor keberhasilan industrinya, di sini kita akan menganalisis karakteristik industrinya. Yang pertama dimulai dengan kekuatan industri itu sendiri. Mohon maaf, mungkin di sini lebih menceritakan mengenai Indominya karena tidak mungkin kita mengupas seluruh produk yang dihasilkan oleh PT Indofood, jadi kita ambil salah satu adalah Indomie yang merupakan produk tertuanya PT Indofood. Kekuatan industri dari kondisi persaingan. Kondisi persaingan pada industri makanan cepat saji mie instan sangat tajam. Ada banyak pemain yang ada di industri seperti Sedap, Intermi, Lemonilo, Tip Top, dan lain sebagainya. Ditambah lagi persaingan dengan makanan cepat saji produk luar negeri yang mulai menguasai pasar nasional, yakni seperti tteokbokki, ramen, samyang, dan sebagainya. Namun tidak perlu dikhawatirkan karena apa? Kekuatan industri yang dimiliki PT Indofood atau Indomie ini sendiri dari kondisi persaingan sampai sekarang jika dibandingkan dengan Sedap, banyak konsumen yang memilih Indomie dengan alasan karena Sedap itu lebih bumbunya lebih menyengat seperti bumbu bau obat-obatan begitu. Kemudian adalah ancaman dari pendatang baru. Semakin luasnya pasar yang ingin dicapai, yakni menembus pasar internasional, akan semakin meningkat pula pesaing-pesaing baru dalam bisnis makanan cepat saji seperti Lemonilo yang sekarang tengah bumerang di kalangan masyarakat, apalagi kawula muda. Yang ketiga adalah daya pertawaran pembeli. Konsumen industri makanan cepat saji mempunyai banyak pilihan karena banyaknya industri makanan cepat saji yang memberikan penawaran yang saling bersaing dalam segi harga, rasa, maupun kemasan produk. Jadi, jika harga produk dalam Indomie ini menaik saja sedikit, maka akan mengalihkan minat konsumen ke industri makanan cepat saji yang lainnya. Kemudian dari segi daya pertawaran mitra kerjanya. Pertawaran mitra kerja untuk proses kemasan dan distribusi yang produk yang didukung oleh unit usaha perkapalan dan pengemasan membuat Indomie bisa menembus pangsa pasar internasional dengan adanya kemitraan dengan unit usaha perkapalan, begitu pula dengan desain kemasan di setiap negara yang tadinya bekerja sama seperti di Korea dan juga di Saudi Arabia atau lainnya begitu. Kemudian dari ancaman produk substitusi, sistem takaran nilai gizi yang belum dapat menanggulangi permintaan konsumen untuk kandungan nilai gizi Indomie dikarenakan Indomie tidak menambahkan bahan substitusi vegetal sehingga banyak konsumen yang mulai mencari makanan cepat saji mie instan lain yang memiliki nilai gizi tinggi bagi kesehatannya, sebut saja itu misalnya Lemonilo. Kemudian ketergantungan industri, karena Indomie ini merupakan mie
makanan cepat saji mie instan, tentunya bergantungnya itu pada biji gandum. Petani biji gandum, jika saja stok biji gandum yang dihasilkan oleh petani itu merendah atau gagal panen, tentunya juga akan menghasilkan output dari produk Indomie ini akan juga sedikit. Karena apa? Karena tadi stok biji gandum yang dihasilkan oleh petani gandum itu rendah. Kan bahan utama dalam pembuatan minyak ini kan adalah tepung, dan tepung itu berasal dari biji gandum gitu. Untuk analisis faktor eksternal dan internal akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sebentar. Baik, terima kasih. Bab 3 akan dilanjutkan oleh Anissa Dewi. Kepada beliau. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa itu analisis faktor eksternal dan internal dari PT Indofood. Yang pertama yaitu analisis faktor eksternal, maaf itu ada typo. Yang pertama yaitu terdapat ekonomi yang terdiri dari tingkat inflasi yang merupakan ancaman dengan weight 0,03 dan rate 4 dengan nilainya yaitu 0,12. Tingkat dan keterangan dari tingkat inflasi yaitu menjadi ancaman pada perusahaan Indofood karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat kepemimpinan dengan nilai sama yaitu 0,12 menjadi ancaman karena pentingnya varian baru yang harus dikembangkan karena tidak harus mempunyai produk yang itu-itu saja, tapi harus selalu dikembangkan. Yang ketiga yaitu defisit atau surplus anggaran yang merupakan peluang dengan nilai 0,1. Dilihat dari perkembangan PT Indofood sendiri, setiap tahunnya perusahaan selalu menghasilkan laba. Yang keempat yaitu tingkat tabungan bisnis yang merupakan peluang dengan nilai 0,3 dan keterangan yaitu karena tabungan suatu perusahaan sangat dibutuhkan. Yang kelima yaitu produk domestik bruto, yaitu sebuah peluang dengan nilai 0,2. Maksudnya produk domestik bruto ini Indomie itu setiap tahunnya selalu meluncurkan produk-produk baru dan selalu menjual sesuai dengan targetnya. Yang kedua yaitu politik dan hukum. Yang pertama yaitu hukum anti-rus dengan merupakan ancaman dengan nilai 0,20 karena merugikan pihak perusahaan dan menguntungkan perusahaan lain dengan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu hukum pajak, yaitu dengan nilai 0,24 karena semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga yaitu filosofi dan regulasi yang merupakan peluang dengan nilai 0,20 karena menguntungkan para perusahaan dengan proses menghilangkan peraturan negara, misalnya pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu hukum pelatihan tenaga kerja dengan merupakan peluang dengan nilai 0,6 karena untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kompetensi kerja. Yang kelima yaitu filosofi dan kebijakan pendidikan yang merupakan peluang dengan nilai 0,12 karena mempengaruhi tingkat kinerja. Yang ketiga yaitu demografis. Yang pertama yaitu ukuran populasi yang merupakan peluang dengan nilai 0,12 karena memungkinkan banyaknya pembeli. Yang kedua yaitu struktur usia yang merupakan ancaman bagi PT Indofood dengan nilai 0,10 karena faktor usia mempengaruhi tingkat konsumsi produk perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu distribusi geografis yang merupakan peluang dengan nilai 0,21 karena distribusi geografis memberikan pelatihan pada mitra yang dijadikan peluang bagi perusahaan. Yang keempat yaitu bauran etnik yang merupakan ancaman dengan nilai 0,24 karena pemasaran menjadi ancaman pada perusahaan. Bisa next. Yang selanjutnya yaitu
distribusi pendapatan dengan merupakan ancaman dengan nilai 0,5 karena lingkungan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan atau daya beli masyarakat yang menjadi ancaman pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu tingkat tabungan personal yang merupakan peluang dengan nilai 0,6 karena sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana bisa meminjam ke karyawan. Yang selanjutnya yaitu sosiokultural. Yang pertama, perempuan sebagai tenaga kerja yang merupakan peluang dengan nilai 0,1. Apapun gendernya, maupun itu perempuan maupun itu laki-laki, perempuan itu bisa multiperan sehingga perempuan sebagai tenaga kerja yang mempunyai kelebihan lebih daripada laki-laki. Meskipun banyak laki-laki yang sebagai tenaga kerja maupun perempuan itu multiperan, jadi bisa apapun meskipun buat kerja maupun buat jadi istri, jadi ibu itu bisa semua. Yang mohon maaf, apakah bisa terdengar karena jaringan saya masih tidak stabil. Kami persilahkan. Ya, sudah bisa didengar. Yang kedua yaitu keragaman tenaga kerja yang merupakan peluang dengan nilai 0,21. Perusahaan menjadi semakin heterogen dalam hal gender, usia, ras, etnik, serta orientasi seksual, sehingga keragaman tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu kualitas hidup pekerja yang merupakan peluang dengan nilai 0,32 dan usaha sikap adalah hal yang terpenting dalam kualitas hidup pekerja. Selanjutnya yaitu sikap terhadap lingkungan yang berubah dengan nilai 0,36. Corporate social responsibility adalah hal yang paling penting dalam membangun hidup perusahaan. Selanjutnya yaitu pergerakan pilihan pekerja dan karir yang merupakan peluang dengan nilai 0,2. Pemilihan pekerja dan karir dalam perusahaan akan berpengaruh dalam efektivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu pergerakan pilihan berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa yang merupakan peluang dengan nilai 0,14. Karakteristik produk dan jasa akan menentukan bagaimana perusahaan ke depannya. Selanjutnya yaitu teknologi. Yang pertama yaitu inovasi produk dengan peluang yang merupakan peluang dengan nilai 0,28. Yaitu perusahaan memiliki produk namun harus tetap selalu menginovasi produknya karena semakin bertambahnya zaman harus semakin menambah inovasi agar masyarakat juga tidak bosan dengan produk yang itu saja. Yang kedua yaitu aplikasi pengetahuan yang merupakan peluang dengan nilai 0,45. Aplikasi pengetahuan digunakan dalam perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu fokus pada private dan pemerintah yang didukung oleh pengeluaran riset dan pengembangan yang merupakan ancaman dengan nilai 0,4. Pemerintah tidak hanya fokus terhadap industri sehingga merupakan ancaman
Halo, Ibu, untuk Alivia bisa di-share screen kembali. Sudah silakan terlihat. dilanjutkan. Anissa Dewi bisa dilanjut kembali. Halo, ini di screenku nggak ada PPT. Sudah kok, sudah muncul jaringanmu Batlingnya. Atau langsung di next, Iya. Ayo dilanjut, minta tolong. dilanjutkan Ayu Kamelia. Iya, halo. Jaringannya putus ya? Halo. Apakah suara saya terdengar? Suaranya kecil. Diana, apa udah ada suaraku? Iya, Ini sudah. keempat ah. Enggak, itu yang tadi. lanjutannya. Lanjutannya. Nggak bisa, nggak usah berurutan. Kita sampaikan. Dalam teknologi, inovasi produk merupakan peluang dengan nilai 0,28 yang perusahaan memiliki produk namun harus tetap. Aplikasi pengetahuan merupakan peluang dengan nilai 0,45. Komentarnya, aplikasi pengetahuan digunakan dalam perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, fokus pada privat pemerintah yang didukung oleh pengeluaran riset pengembangan merupakan ancaman nilai 0,4 yang merupakan pemerintah tidak hanya fokus terhadap industri sehingga merupakan ancaman bagi perusahaan industri. Yang keempat, teknologi komunikasi baru yang merupakan peluang dengan nilai 0,10, semakin canggih teknologi akan semakin mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam faktor internal tersebut, peluang mempunyai nilai 2,0,4, sedangkan ancaman mempunyai nilai 0,99.
dengan total nilai semua 6,53. Next. Selanjutnya, pemasaran. Strategi harga merupakan ancaman yang mempunyai nilai 0,25 harga produk Indomie yang lebih mahal dibandingkan dengan produk mie instan lainnya seperti Sedap mampu menjadi ancaman bagi Indomie sendiri karena konsumen dapat berpaling pada produk lain. Yang kedua, market share 70%, yaitu merupakan peluang dengan nilai 0,92, market share produk Indomie saat ini telah menguasai pasar industri makanan dan minuman, tepatnya barang cepat saji sebesar 70%. Yang ketiga, proses dan jalur distribusi merupakan peluang mempunyai nilai 0,8, distribusi produk Indomie sangat baik dapat ditentukan kapan saja, tidak pernah mengalami keterlambatan proses distribusi, serta menguasai dari hulu hingga hilir. Selanjutnya, kualitas produk. Produk yang merupakan ancaman mempunyai nilai 0,4 mengandung MSG yang membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya, posisi bersaing merupakan ancaman yang mempunyai nilai 0,3. Saat ini, kedudukan produk Indomie sebagai produk cepat saji dalam bidang mie terancam dengan kehadiran produk baru seperti Sedap, Mie Kare, ABC, dan Lemonilo. Selanjutnya, pangsa pasar yang dikuasai merupakan peluang yang mempunyai nilai 0,45. Produk Indomie bukan hanya menguasai pangsa pasar industri makanan cepat saji di Indonesia, namun telah merebahkan sayapnya ke pasar internasional. Selanjutnya, kemasan yang kurang efektif dan efisien merupakan ancaman mempunyai nilai 0,2. Kemasan produk dari plastik sangat sulit terurai dan dapat menimbulkan penumpukan limbah plastik. Selanjutnya, kelengkapan lini produk merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,36. Varian rasa mie yang ditawarkan oleh Indomie sangat beraneka ragam. Lindungan hak paten merupakan peluang mempunyai nilai 0,4. Indomie memiliki hak paten atau legalitas produk halal dari MUI dan dapat dikonsumsi secara aman. Pernyataan puas konsumen merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,40. Dalam kemasan produk Indomie terdapat nomor customer service yang berbagai bentuk layanan bagi konsumen untuk mengutarakan kepuasannya. Yang kedua, operasional, yaitu kemampuan untuk memenuhi demand pasar merupakan peluang yang mempunyai nilai 0,60. Indomie selalu memenuhi permintaan konsumen dengan cara menerbitkan varian baru yang banyak diminati oleh konsumen. Fasilitas produksi yang efektif dan efisien merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,3. Alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi sangat efektif dan efisien. Semuanya menggunakan teknologi modern yang menjamin kesterilisasian produk. Next. Selanjutnya, struktural organisasi perusahaan merupakan peluang mempunyai nilai 0,24. Struktural keorganisasian perusahaan sangat baik, di mana SPI perusahaan sangat jelas. Dengan demikian, dapat memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan perusahaan. Corporate image dan merupakan peluang mempunyai nilai 0,42. Citra perusahaan di masyarakat. Manajemen kurang siap terhadap perubahan merupakan ancaman mempunyai nilai 0,2. Manajemen kurang siap dalam menghadapi kondisi pasar yang berubah secara mendadak atau tidak terkontrol. Hubungan antar manajemen dan karyawan merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,3. Hubungan baik antara karyawan dan manajemen mampu membentuk budaya perusahaan yang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, yaitu keuangan dan akuntansi.
Sumber dan kekuatan finansial merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,32 dukungan keuangan perusahaan. Cost capital dan harga saham merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,06. Harga saham yang baik mampu menarik investor dengan baik. Performa keuangan melalui analisis rasio yang merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,06 menyajikan performa keuangan yang disajikan dalam annual report yang terdapat di BEI menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan stabil. Selanjutnya, accounting sistem yang efisien merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,03. Sistem akuntansi yang efisien mampu menghasilkan data laporan keuangan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Next. Faktor internal selanjutnya yaitu kemampuan penelitian dalam perusahaan merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,09. Kemampuan penelitian para ahli untuk menilai kualitas produk sudah baik. Selanjutnya, pengembangan produk engineering merupakan ancaman dan mempunyai nilai 0,16. Pengembangan produk perlu dioptimalkan dengan adanya pesaing produk baru yang memanfaatkan vegetasi seperti lemonilo. Desain produk merupakan ancaman dan mempunyai nilai 0,14. Desain produk perlu dikembangkan seperti misalnya dihadirkan mie dalam bentuk bulat. Kemampuan dalam menggunakan material lama atau baru merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,38. Alat teknologi dalam proses produksi telah banyak mengalami peningkatan dan perlu dikembangkan dengan membaca ramalan teknologi yang dapat digunakan pada waktu mendatang dan dapat memberikan kemudahan dalam proses produksi selanjutnya. Pengembangan kemasan unggul merupakan ancaman dan mempunyai nilai 0,15. Banyak produk pesaing yang mulai mengganti kemasan dengan bentuk gelas dan lebih praktis dalam pengolahannya. Laboratorium dan fasilitas yang lengkap merupakan peluang dengan nilai 0,09. Fasilitas laboratorium yang baik untuk menguji kualitas produk. Selanjutnya yaitu budaya perusahaan. Komitmen karyawan merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,3, mampu meningkatkan komitmen karyawan untuk tetap berinovasi dalam perusahaan. Membawa identitas bagi karyawan merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,3. Perusahaan Indomie dapat memberikan identitas tersendiri bagi karyawannya saat berada di luar perusahaan, yakni dari lanyard atau seragam yang dikenakan yang telah banyak dikenal oleh sebagian orang. Stabilitas organisasi merupakan peluang dan mempunyai nilai 0,3. Organisasi perusahaan sangat stabil, tidak mudah terguncang oleh keadaan ekonomi. Faktor internal peluang mempunyai total skor 2,27, sedangkan memiliki total ancaman sebesar 1,45 dan mempunyai total nilai 9,28. Bab selanjutnya yaitu alternatif strategi dan pilihan strategi, yaitu matriks. Dari hasil perhitungan yang saya jelaskan dan Anissa jelaskan tadi, maka dapat dihubungkan ke matriks IE sebagai tahap pencocokan dari perumusan strategi dengan nilai EV sebesar 3,72 dan nilai EV sebesar 3,03. Maka dapat diketahui posisi perumusan perusahaan berada di sel ke-1 yang berarti perusahaan dalam kondisi yang sangat baik dan harus tetap dipertahankan. Pilihan strategi. Pada tahap ini melibatkan strategi tunggal, yaitu QSP matriks. Berdasarkan kondisi-kondisi internal dan eksternal, alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh Indofood adalah apakah akan fokus dengan pengembangan pasar atau dengan pengembangan produk.
Berikut adalah tabel Key SPM dengan dua alternatif strategi pengembangan pasar dan pengembangan produk. Dari tabel berikut, total skor daya tarik pengembangan produk sebesar 6,15, sedangkan total skor daya tarik pengembangan pasar sebesar 5,85. Berdasarkan tabel Key SPM di atas, didapat bahwa skor untuk strategi pengembangan produk lebih tinggi daripada skor pengembangan pasar. Oleh karena itu, maka strategi bisnis unit atau SBU sebaiknya melakukan strategi pengembangan produk. Karena strategi pengembangan produk mempunyai total skor daya tarik yang besar. Baik, terima kasih untuk Ayu Kamalia. Bab 5 akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu strategi korp dan strategi bisnis. Next. Strategi korporasi. Yang pertama yaitu strategi forward integration, yaitu integrasi ke depan. Seperti contoh di PT Indofood Sukses Makmur mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar dengan PT Indomarko Adi Prima sebagai distributor utama yang memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, strategi backward integration, yaitu integrasi ke belakang. Seperti contoh, Indofood mengakuisisi Don Sumatera, PT Lonsum memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Hal ini dilakukan mengingat Indofood memenuhi hampir 70% minyak sawit mentah melalui impor. Yang ketiga, horizontal integration, yaitu integrasi horizontal. PT Indofood membeli atau menguasai Supermi dan Sarimi yang menjadi pesaing bagi produk Indofood, yaitu Indomie. Yang keempat, yaitu market penetration, yaitu penetrasi pasar. Dalam strategi penetrasi pasar, Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif. Yang keempat, market development, yaitu pengembangan pasar. Salah satu channel distribusi yang telah dipunyai Indofood adalah warung Indomie, di mana sebagian untuk mengefektifkan warung tersebut dengan mensupport dengan spanduk sekaligus memonitor ketersediaan produk Indomie, mendistribusikan produk sampai ke warung-warung kecil. Yang kelima yaitu produk development, yaitu pengembangan produk. PT Indofood mengeluarkan produk mie instan dengan merek Indomie yang mempunyai banyak varian rasa, sehingga konsumen lebih tertarik dikarenakan adanya perbedaan rasa dan variasinya. Yang ketujuh yaitu related diversification, yaitu diversifikasi terkait. PT Indofood Sukses Makmur melakukan diversifikasi terhadap produk mie instannya, yaitu antara lain Indomie, Pop Mie, mie telur cap 3 ayam, Indomie Jumbo, Pop Bihum, Sarimi Ekstra Besar, Indomie Kriuk, dan Indomie Spesial. Next. Selanjutnya itu diversifikasi tak terkait. PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk memperluas industrinya dengan mendirikan Indo Property yang bergerak di sektor properti, dikarenakan PT Indofood Sukses Makmur melihat peluang yang besar di dalam bisnis properti di Indonesia saat ini.
Selanjutnya horizontal diversification, yaitu diversifikasi horizontal, pengambilan alih kepemilikan mayoritas saham perusahaan PT Lonsum dengan tujuan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan pengendalian bagi pemasok. Diketahui bahwa PT Lonsum memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Selanjutnya, retrenchment, yaitu PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawan sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1997. Selanjutnya, divestasi. PT Indofood Sukses Makmur melepas seluruh kepemilikan saham divestasinya di PT Cipta Kemas Abadi yang bergerak di bidang usaha industri kemasan fleksibel dan styrofoam. Selanjutnya, likuidasi. PT Indofood Sukses Makmur melikuidasi anak perusahaannya yaitu PT Gizindo Prima Nusantara yang memproduksi makanan bayi seperti Suwon Promina dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir nilai penjualan yang diperoleh oleh PT Gizindo terus mengalami penurunan. Strategi bisnis, strategi diferensiasi yang dibuktikan dengan memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur tersebut dengan membuat variasi dengan mie instan dalam bentuk cup berhubungan dengan penyajian dan keunikan disebut oleh Kuncoro 2006. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain yang mau ditanyakan, silahkan melalui room chat atau Alivia, tolong buka Anissa di ACC biar bisa masuk. Tadi udah kesini. Oke, mohon maaf ini karena acara sudah dimulai di kampus. Jadi untuk saya tampung untuk ininya aja ya. Saya tidak ada tanya jawab, cuma satu pertanyaan aja yang berkaitan dengan materi yang tadi. Revisi aja saya sampaikan. Tadi beberapa yang saya lihat tadi yang ada ceritakan itu kekurangannya ada di waktu bahas eksternal internal. Di eksternal internal Anda itu lebih banyak mengupasnya seperti di buku, padahal kondisi di buku itu hanya kan contoh. Kondisi yang sesungguhnya kan harus real sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kayak tadi ngomong tentang hukum tenaga kerja, tentang pengaruh tingkat pendidikan, itu kan nggak ada sama pengaruhnya buat Indofood. Nah itu tolong diperbaiki di eksternalnya, disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya ada di lapangan, bukan kondisi yang ada di dalam buku, karena di dalam buku ceritanya akan berbeda dengan kondisi di lapangan. Seperti itu aja. Gitu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Strateginya sesuaikan, nggak usah strategi semuanya. Kan tadi ada strateginya, kan ada strategi apa retrenchment, ada semua strategi dimasukkan semua. Nah itu dipilih salah satu strateginya yang mana yang akan dipilih di dalam Indofood itu saat ini untuk kondisi saat ini. Jadi nggak usah semua strategi dimasukkan. Tadi kan ada retrenchment, ada yang pengembangan pasar, pengembangan produk. Itu kalau retrenchment itu kan beda kondisi ya. Kalau
sekarang posisi lagi growth, pasti strateginya bukan retrenchment, strateginya mungkin ke arah pengembangan pasar, pengembangan produk dan lain-lain. Tapi kalau retrenchment itu kalau kondisi buruk perusahaan itu sudah sudah kolaps kondisinya seperti itu. Jadi mungkin strategi-strategi itu nanti dipilih aja yang sesuai yang mana. Begitu ya? Oke. Oke, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Ini acara sudah dimulai, jadi apa sih untuk tanya jawabnya tidak saya adakan, tapi saya berikan nilai untuk makalahnya itu 75 karena masih ada kesalahan di internal eksternal. Terus untuk menjawabnya semua saya berapa orang ini di kelompok ini? Ada Semua hadir, 4 orang, Ibu. semua hadir semua. 4 orang, Ibu. Iya, Ibu. Semua. Hadir siapa? Yang nggak hadir siapa? Hadir semua, Ibu. 4 orang. Baik. Untuk nilainya, oke saya berikan 80 semuanya. Begitu. Baik. Ibu, terima kasih. Untuk karena ini mohon maaf sekali karena acara juga mau dimulai di kampus, jadi mungkin saya bisa akhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk absennya, nanti saya absenkan aja di e-learning. Baik, terima kasih. Baik, Mohon Ibu. maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.